Gadis berkepala 3 menikah dengan pengemis jalanan, tapi endingnya bikin semua orang menangis. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum lanjut, saya sarankan untuk komentar dari mana asal kalian yang menonton video ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar pencinta musik makin berkembang. Di sebuah desa yang sunyi dan terpencil, lahirlah seorang gadis dengan kondisi yang langka dan mencengangkan. Ia memiliki 3 kepala. Penduduk menyebutnya kutukan, tapi sang ibu menamakannya Lina, dengan harapan ia tumbuh jadi gadis kuat. Ketiga kepala Lina bisa berbicara dan berpikir, satu penuh kasih, satu sering menangis, dan satu lagi selalu marah. Hidup Lina penuh ejekan, dijauhi semua orang. Tapi di balik semua itu, hatinya lembut dan penuh cinta. Suatu hari datanglah seorang pengemis jalanan bernama Rico, lusuh, pincang, dan tak pernah mengangkat wajahnya. Ia duduk di bawah pohon tua. Setiap hari, di dekat rumah Lina, semua orang menghindari Rico, tapi tidak Lina. Lina sering mengantar makanan ke Rico. Walau aneh, Rico tak pernah takut pada Lina. Malah, ia berkata, "Kamu punya 3 kepala, aku bahkan tak punya rumah. Mungkin kita sama-sama dibuang dunia, tapi tidak oleh Tuhan." Hari demi hari, mereka saling mengenal. Rico membuat ketiga kepala Lina tertawa. Bahkan kepala yang selalu menangis ikut tersenyum. Lina mulai jatuh cinta. Dan pada malam bulan purnama, Rico melamar Lina. Satu kampung menertawakan mereka. Tapi pernikahan itu tetap dilangsungkan, sederhana, dengan bunga-bunga liar dan doa dari langit. Malam setelah pernikahan, Lina memegang tangan Rico dan berkata, "Aku mencintaimu walaupun aku bukan manusia yang sempurna." Rico menunduk lalu berkata, "Justru karena kamu berbeda, aku harus jujur juga." Ia perlahan membuka bajunya, dan di balik punggungnya tersembunyi 2 sayap besar yang rusak. Rico adalah malaikat yang dihukum turun ke dunia, karena pernah mencemooh makhluk ciptaan Tuhan. Tugasnya adalah mencintai seseorang yang paling dijauhi dunia. Dan itu adalah Lina, ketika cinta mereka menjadi nyata. Sayap Rico sembuh, dan tubuh Lina mulai berubah. Kepalanya yang 3 menyatu jadi 1, wajahnya menjadi sangat cantik, tapi ia menangis. "Kenapa?" tanya Rico. Lina menjawab, "Karena baru kali ini, aku merasa cukup, menjadi 1. Mereka pun menghilang bersama, terbang menuju cahaya di langit. Tinggal bunga dan air mata tersisa di bumi." Kisah sebelumnya bikin banyak penonton menangis. Tapi kisah selanjutnya jauh lebih mengejutkan. Jangan lupa like dan subscribe dulu ya, karena satu klik kalian sangat berarti untuk mendukung channel ini terus berkarya. Setelah tubuh Lina berubah dan sayap Rico pulih, mereka menghilang dari dunia manusia dan muncul di tempat yang tak pernah Lina bayangkan sebelumnya. Dunia para malaikat. Langit selalu cerah, udara harum seperti bunga, dan tak ada rasa sakit. Semua makhluk tersenyum. Bahkan Lina pun memiliki sayap sendiri, putih dan lembut. Tapi anehnya, ketiga suaranya masih ada di dalam pikirannya. Rico membimbing Lina belajar terbang, berbicara dengan cahaya, dan bahkan menulis takdir untuk manusia di bawah. Namun, setiap malam, Lina menatap ke bawah, ke bumi. Ia melihat ibunya yang menangis sendirian. Ia melihat anak kecil yang dulu juga sering diejek, kini semakin takut hidup. Dan ia melihat kampungnya tetap membenci, karena mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam, Lina duduk di bawah pohon bercahaya dan berkata, "Surga ini terlalu indah, tapi hatiku masih tertinggal di bumi. Aku tidak bisa bahagia jika orang-orang yang aku sayangi tetap hidup dalam luka." Rico terdiam. "Kalau kamu turun lagi, kamu mungkin tak bisa kembali ke sini," kata Rico pelan. Lina akhirnya membuat keputusan mengejutkan. Dia minta diturunkan kembali ke bumi sebagai manusia biasa. Tapi bukan dengan 3 kepala, bukan dengan sayap. Ia ingin lahir kembali sebagai bayi, agar bisa hidup dari awal, untuk menyebarkan kasih, bukan luka. Rico memeluknya untuk terakhir kali. Lina tersenyum. "Jika cinta bisa menyelamatkanku sekali, aku percaya cinta bisa mengubah dunia, bahkan dari awal kehidupan." Suatu hari, di desa yang sama, lahir seorang bayi perempuan.
Ia sangat ceria, tak ada yang aneh pada dirinya. Tapi matanya menyimpan kenangan dari langit. Bayi itu tumbuh besar dan mulai bicara tentang hal-hal yang tak pernah diajarkan siapapun. Bahkan ia tahu tentang pengemis bersayap yang dulu datang ke desanya. Setelah tubuh Lina berubah dan sayap Riko pulih, mereka menghilang dari dunia manusia dan muncul di tempat yang tak pernah Lina bayangkan sebelumnya. Dunia para malaikat. Langit selalu cerah, udara harum seperti bunga, dan tak ada rasa sakit. Semua makhluk tersenyum. Bahkan Lina pun memiliki sayap sendiri, putih dan lembut. Tapi anehnya, ketiga suaranya masih ada di dalam pikirannya. Riko membimbing Lina belajar terbang, berbicara dengan cahaya, dan bahkan menulis takdir untuk manusia di bawah. Namun, setiap malam, Lina menatap ke bawah, ke bumi. Ia melihat ibunya yang menangis, sendirian. Ia melihat anak kecil yang dulu juga sering diejek, kini semakin takut hidup. Dan ia melihat kampungnya tetap membenci, karena mereka tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Suatu malam Lina duduk di bawah pohon bercahaya dan berkata, "Surga ini terlalu indah, tapi hatiku masih tertinggal di bumi. Aku tidak bisa bahagia jika orang-orang yang aku sayangi tetap hidup dalam luka." Riko terdiam. "Kalau kamu turun lagi, kamu mungkin tak bisa kembali ke sini," kata Riko pelan. Lina akhirnya membuat keputusan mengejutkan. Dia minta diturunkan kembali ke bumi sebagai manusia biasa, tapi bukan dengan 3 kepala, bukan dengan sayap. Ia ingin lahir kembali sebagai bayi, agar bisa hidup dari awal, untuk menyebarkan kasih, bukan luka. Riko memeluknya untuk terakhir kali. Lina tersenyum. "Jika cinta bisa menyelamatkanku sekali, aku percaya cinta bisa mengubah dunia, bahkan dari awal kehidupan." 5 tahun berlalu sejak bayi perempuan itu lahir di desa terpencil. Namanya Alia. Ia tumbuh sehat, pintar, dan anehnya, tahu terlalu banyak hal. Ia tahu nama-nama bintang, meski belum sekolah. Ia bisa menenangkan orang yang marah hanya dengan pelukan. Dan satu hal yang bikin orang tuanya kaget. Setiap malam, Alia melukis. Gambar malaikat bersayap rusak dan seorang wanita dengan 3 wajah. Di usia 7 tahun, Alia mulai berbicara tentang hal-hal yang tidak masuk akal. "Dulu aku punya 3 kepala, dan aku menikah dengan seorang malaikat. Namanya Riko. Tapi aku minta lahir lagi, karena aku belum selesai mencintai dunia ini." Orang tuanya mengira Alia berhalusinasi, namun seorang kakek tua yang tinggal di pinggir desa berkata, "Gambar itu Lina. Aku hadir di pernikahannya dulu, tapi mereka menghilang di malam yang sama." Suatu malam, saat badai petir menyambar desa, Alia berdiri di tengah hujan. Ia menatap langit, lalu berbisik, "Riko, aku tahu kamu masih melihatku." Tiba-tiba, petir menyambar ke tanah, dan dari kilat cahaya itu, sesosok pria bersayap muncul. Riko, tapi tampak lebih tua dan lelah. Sayapnya robek kembali. Ia berkata, "Aku turun lagi, karena kamu ingatku." Riko tak bisa tinggal lama. Dunia manusia bukan lagi tempatnya. Tapi sebelum pergi, ia memeluk Alia dan berkata, "Cinta kita sudah lebih besar dari tubuh dan waktu. Kamu tak lagi Lina, tapi kamu tetap jiwanya. Lanjutkan tugas kita dan cintai dunia ini dengan kebaikan." Setelah Riko menghilang dalam cahaya, di tanah tempat ia berdiri, tumbuh bunga putih yang tak pernah layu. Dan sejak malam itu, Alia tak melukis lagi, karena ia tahu, kini ia bukan hanya gadis kecil biasa, tapi cahaya yang membawa misi cinta dari surga. Oh, no, 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 no.